Hai teman-teman, selamat datang lagi di vlog Kebojero Otomotif. Bertemu lagi bersama saya Eris Munandar Saputra. Nah, di video kali ini saya mau membahas video saya yang beberapa waktu lalu saya upload ya. Videonya itu dalam bentuk short, tapi di dalam video itu narasinya itu saya bertanya, kenapa sih kalau kalian punya uang 200 juta kalian beli LCGC atau mobil baru ya? Nah, di situ saya rekomendasiin mobil bekas ya, harga 200 juta dengan spek yang jauh di atas mobil yang saya sebutkan tadi ya. Nah, teman-teman, jadi di video itu banyak sekali pro dan kontra teman-teman ya, dari segi komentar, dan menurut saya itu hal yang wajar lah ya. Jadi banyak yang komentar positif, banyak juga yang berkomentar negatif. Terus juga ada yang setuju, ada yang nggak setuju, terus ada yang malah cenderung sedikit menghardik atau mungkin menghujat ya. Padahal di video itu teman-teman saya murni sebenarnya bertanya menurut pendapat kalian seperti apa sih yang membuat kalian berpikiran seperti itu teman-teman. Terus kenapa kalian lebih pilih mobil second, terus juga kenapa kalian lebih pilih mobil bekas yang LCGC mungkin. Nah, itu kenapa lebih ke sharing sebenarnya teman-teman. Tapi ternyata komentarnya beragam ya. Banyak sekali komentarnya di situ teman-teman, dan di sini saya mau bahas ya komentar itu satu persatu karena sudah saya rangkum juga ya beberapa komentar menurut saya menarik, serta saya mau sedikit menjelaskan apa yang saya tahu sebenarnya dari mobil bekas itu seperti apa. Karena saya juga sebelum membeli mobil bekas, saya juga pernah membeli mobil baru secara baru ya, mulai dari penggunaan, pemakaian juga nanti saya sharing lah bagaimana rasanya mobil baru dan mobil bekas. Tapi sebelum saya sharing itu semua, saya mau bahas dulu nih komentar-komentar teman-teman di Instagram ya, di Instagram maksud saya di YouTube, belibet lah ya ngomongnya. Nah, di short YouTube ya. Jadi kalau kalian nanti setelah nonton video ini kalian bisa cek lah di short YouTube saya. Itu banyak sekali komentar yang positif, negatif, yang lucu-lucu juga ada, yang sedikit ada rasa mungkin tersinggung juga, mungkin mereka terasa tersinggung mungkin juga ya. Tapi maksud saya sebenarnya nggak gitu teman-teman. Nah, ini saya udah rangkum ya satu persatu, nanti saya bacakan dan mungkin akan saya jelaskan juga ya bagaimana dari sisi saya sebagai pengguna mobil bekas yang juga pernah merasakan mobil baru. Terus apa pertimbangan saya membeli mobil bekas saat ini, kenapa saya nggak beli mobil baru lagi, nanti saya jelaskan juga di sini. Kita sharing-sharing lah sama-sama. Yang pertama ya, ini ada pertanyaan dari mungkin namanya nggak usah kita ini aja ya, kita blok aja lah, nggak usah kita sebutin, kita langsung baca komentarnya aja. Dari dia bilang gini, unit baru lebih terjamin, unit second sekeren apapun tetap tanda tanya karena komponen dan partsnya sudah mulai lelah. Pertama, unit baru terjamin ya, kalau dari segi perbaikan perawatan ya saya setuju ya, unit baru itu emang terjamin. Tapi yang dibilang di sini unit second sekeren apapun tanda tanya karena komponen dan part sudah lelah. Benar, sudah lelah. Kalau tua ya seperti ini udah 10 tahun lebih, ini mobil ini udah lelah benar. Tapi mobil-mobil Jepang itu teman-teman, itu sebenarnya tangguh teman-teman. Mesinnya itu badak, apalagi mobilnya udah kita kenal ya. Seperti contohnya Pajero Sport saat ini. Nah, tinggal part-part yang lelah itu ya, kita lihat dulu apakah dia sudah diremajakan ataukah memang masih lelah. Dan kalaupun memang beli mobil second itu nggak ada yang seperti mobil baru teman-teman. Jadi saya udah bahas sebelumnya, beli mobil second itu kita harus paham, kita harus tahu, dan kita juga harus punya spare dana untuk perbaikan agar mobil itu tetap prima dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, baru perawatan lagi gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau lelah ya udah pasti lelah. Nah, kita cari tahu, tugas kita adalah kita cari tahu seberapa lelah mobil ini, terus juga part-part mana yang memang harus diganti dalam jangka waktu dekat atau memang sudah harus diganti. Nah, keputusan itu di kalian mau ambil atau tidak. Nah, itu teman-teman. Terus lanjut ya, mereka bilang gini, mobil baru hati tenang, pikiran senang, tidur nyenyak, mobil second bikin jantungan. Nah, ini mungkin sedikit lawakan ya, atau mungkin sedikit sindiran lah. Tapi menurut saya bikin jantungan kembali seperti tadi teman-teman. Jadi kalau kalian nggak paham mobil second itu seperti apa, atau kalian nggak bawa orang yang paham ya tentang mobil bekas saat kalian ingin beli mobil bekas,
Nah, memang bikin kalian was-was jantungan, apa mobil ini bagus atau tidak. Nah, kalau kalian belinya buta-butaan, beli mobil bekas saja sama kayak beli mobil baru, bayar beli. Nah gitu, tapi nggak gitu konsepnya. Mobil bekas itu harus seperti yang saya bilang tadi, kalian harus paham dulu kondisi seperti apa. Karena saya dulu waktu memutuskan untuk membeli mobil bekas juga saya seperti itu. Awal-awal waktu saya mau beli mobil baru ya, saya juga kepikiran sebenarnya mau beli bekas karena depresiasinya lumayan rendah. Terus juga mobil bekas itu di budget yang saya punya saat itu, saya bisa dapetin mobil dengan spek yang lebih tinggi dibandingkan mobil baru dengan harga seperti yang saya miliki ya, dengan uang yang saya miliki saat itu. Nah, jadi kalau bahas jantungan ya, kalau belinya sama kayak beli mobil baru, diterapinnya sama kayak beli mobil baru, bayar langsung ambil ya, pasti jantungan. Kita nggak tahu apa-apa di dalam mobil itu ya. Tuh teman-teman. Terus lanjut ya. Mendingan baru, murah, nggak ribet, nyari duit lancar. Kalau cuma buat pajangan dan jarang-jarang serta siap dana besar buat nyerpis ya monggo katanya. Baru murah, menurut saya baru bukan murah, baru mahal malahan. Karena beli mobil, ya mana ada mobil bekas yang mahal ya. Mobil bekas yang mahal dibanding yang baru kalau dibandingin head to head. Tapi kalau mobil bekas baru yang murah dimaksudnya LCGC yang lebih murah dari harga mobil ini ya benar murah, tapi perbandingannya nggak head to head seperti itu. Terus juga dari segi fitur dan lain-lain ya enggak gitu. Makanya kita orang beli mobil bekas itu pasti pertama dia budgetnya terbatas ya. Kalau di bawah 100 juta budgetnya terbatas. Terus yang kedua dia bisa dapetin, walaupun budgetnya cukup buat beli mobil baru, tapi dia nggak pengen mobil baru yang mungkin di angka 150 sampai 200 juta. Dia pengen mobil yang bagus, speknya lebih tinggi di harga mobil itu, tapi harganya di harga mobil baru yang 150 jutaan mungkin itu. Nah, itu salah satu lah orang beli mobil bekas itu. Jadi dua hal itu ya, teman-teman. Terus katanya butuh dana besar buat servis. Ya, dananya sebenarnya nggak besar. Gini aja contohnya. Kalian punya uang 200 juta. Kalian beli mobil, anggaplah let's say kita bilang Agya ya, paling tipe terendah, atau Sigra mungkin tipe terendah. Agya lah mungkin, atau Ayla ya, di harga 180 juta saat ini ya. Oke, nah terus kalian ada uang 200 juta, masih ada spare 20 juta ya. Jadi 180 juta itu kalian mungkin keluarin mobil itu ya dengan uang 180 juta udah selesai. Kalian tinggal perawatan aja, tinggal servis rutin ya. Terus kalau saya yang lebih terutama orang-orang yang lebih mikir pengen mobil itu yang speknya lebih tinggi, terus juga pengen depresiasi harga jual kembalinya juga nggak terlalu jatuh karena kita mau upgrade mungkin nanti ya. Nah, duit 180 juta itu bisa kalian beliin mobil bekas di harga 150 juta. Jadi uang 150 juta, mobil bekas itu kalian bisa dapat CR-V generasi ketiga ya. Terus juga kalian bisa dapat yang 2 baris dulu ya, karena perbandingannya tadi Ayla ya. Terus bisa dapat Honda Jazz ya. Honda Jazz yang tahun 2008 sampai 2010 ya. Terus juga di harga segitu kalian bisa dapat Honda City juga. Honda City ya lumayan mudaan lah ya, 2010 ke atas ya. Nah, di harga 150 bisa dapat mobil yang menurut saya speknya itu jauh lebih tinggi ya. Maksud juga Nissan X-Trail ya, T31 atau T31 lah, harga 150 ke bawah ya. Itu speknya jauh lebih tinggi dari mobil yang seperti LCGC ya. Tapi kalian masih bisa spare uang 30 juta lagi, karena dari LCGC tadi 180, kalian beli mobil 150, 30 jutanya itu yang bisa kalian alokasikan untuk permajaan. Jadi uang 30 juta itu banyak loh untuk permajaan. Saya yakin ya kalau kalian bener carinya pakai mekanik ya, atau kalian paham ya, kalian bakal dapat mobil yang bagus, mobil yang perawatannya, maksud saya PR-nya nggak banyak, dan uang 30 juta kalian bisa selesaiin semua PR-nya, dan ya bisa dibilang mobil itu siap pakai lah. Siap pakai, dan servisnya tinggal jalanin aja, servis rutin teman-teman. Jadi ya kalian dapat mobil lebih murah, speknya lebih tinggi, terus juga aman, nggak was-was karena udah diperbaiki semua PR-nya, tinggal jalan, dan plusnya kalian dapat mobil yang kelasnya beda. Nah itu teman-teman. Lanjut lagi ya. Oke. Duit 200 juta mending beli LCGC tapi barulah, ketimbang maksa beli Pajero bekas orang. Beli Pajero bekas paling lu cuma faktor gengsi doang, biar dikira orang kaya beneran. Hello, tanda tanya.
eh ini nggak bener juga sebenarnya. Mungkin ada ya beli mobil itu secara gengsi, tapi kalau saya sih nggak segitu ya, bukan ke gengsi, lebih ke kebutuhan. Jujur beli mobil ini kemarin lebih kebutuhan. Kalau beli gengsi, saya mungkin nggak beli mobil ini, saya beli mobil mungkin yang kayak Nissan X-Trail yang menurut saya lebih mewah ya. Terus juga mungkin saya lebih suka Camry sedan ya, yang lebih keren lah, menurut saya lebih terlihat orang kaya. Karena mobil ini menurut saya, jujur saya pribadi bukan kelihatan orang kaya, malah kalau di Sumatera mobil ini kelihatan sekali ya, orang dari desa, orang dari kampung, jalan yang pelosok, jalan yang jelek ya, masih jalannya jelek, terus dia pakai mobil-mobil kayak gini. Nah itu di daerah saya segitu, orang yang pakai mobil ini itu orang-orang daerah-daerah tambang, daerah-daerah jalan yang jelek, daerah-daerah jalan yang masih belum aspal ya. Nah, bukan mobil yang orang mewah lah menurut saya kalau mobil ini. Jadi bentuknya juga sebenarnya nggak mewah-mewah lagi lah sekarang ya, masih ngebulat, bentuknya nggak kotak-kotak tajam-tajam kayak mobil sekarang. Jadi kalau beli mobil ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, karena ke faktor fungsionalitas. Mobil saya sebelumnya, mobil RS menurut saya lebih keren ya, lebih tajam, lebih sporty daripada mobil ini. Tapi karena memang ground clearance-nya rendah, saya butuh ground clearance yang tinggi, akhirnya saya beli mobil ini. Jadi bukan ke faktor gengsi teman-teman. Terus lanjut ya. Ada yang bilang dia rangkai nih 4 poin. Pertama, spare part mudah, terus 2 low maintenance, ketiga irit, keempat baru nggak perlu pergantian part, hanya oli cukup. Spare part mudah. Mobil ini spare partnya mudah loh teman-teman. Mobil bekas, banyak mobil bekas spare part mudah, Avanza, mungkin Terios, Ras, spare partnya mudah. Kalau low maintenance ya maintenance-nya juga low. Mobil-mobil seperti Avanza, mungkin Terios, Ras, ini juga low maintenance, sebenarnya low maintenance. Mungkin kalian nggak paham aja ya, belum tahu seluk-beluk mobil ini, belum memahami, hanya melihat sekitar atau dari omongan-omongan orang aja. Jadi berasa mobil ini berat sekali, ternyata enggak juga. Mobil ini low maintenance, terbukti saya pakai 3 bulan juga nggak ada maintenance apa-apa teman-teman. Selain servis pertama kali saat beli ya, dan pakai sekarang juga masih bagus. Terus irit, mobil katanya ini kan dia bahas mobil baru ya, LCGC ya, irit. Ya mobil ini irit teman-teman. Gini aja, mobil LCGC ya, anggaplah let's say kita bilang Sigra ya. Sigra itu Kalia itu mungkin 17 dalam kota, mungkin 114, 115 ya. Bisa. Mobil ini 110 sampai 111. Tapi biaya bensin pertalit itu Rp10.000. Sedangkan ini lebih murah, 6.800. Jadi memang dia dari secara konsumsi rata-rata BBM per kilometer dia lebih unggul sedikit dari ini, tapi BBM-nya jauh lebih murah. Mobil yang satu ini dia bisa diisi biosolar. Nah itu jadi itu cukup terbantahkan, kita anggaplah berimbang ya. Terus yang keempat, baru nggak perlu pergantian part, hanya cukup oli saja. Bener, baru itu nggak perlu pergantian part, cukup servis, maksud mungkin bukan ganti oli ya, servis rutin ya, ganti oli ya. Nah terus seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kalian punya spare duit lebih ya, uang 200 juta, uang 80, kalian beli di bawah itu, kalian spare dana untuk perbaikan, kalian servis, perbaikan, benerin semua part-part yang mungkin sudah aus ya, mungkin sudah jelek ya, mobil ini bakal jadi ya kayak baru. Jadi udah kalian ganti semua, contohnya saya AC saya ganti baru, terus juga kaca depan baru, terus ya saya bersihkan mobilnya, saya rapi-rapi lah, kecil-kecil, misal ganti ban baru misalnya. Jadi mobilnya udah bener-bener baru, jadi nggak perlu lagi kalian servis lagi, karena udah kalian perbaiki dengan spare dana yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi itu salah satu keuntungannya, jadi ada spare ya. Nah untuk orang-orang yang mungkin takut ya, ngerasa mobil perlu perawatan, bikin jantungan, bikin mobil itu jadi was-was ya, yaitu dia dananya mepet saya yakin. Jadi dia punya dana 200 juta, dia beli mobil yang 200 juta. Itu salah teman-teman kalau beli mobil bekas seperti itu. Beli mobil bekas seperti itu sama aja bunuh diri, bikin kalian stres. Kalau kalian punya uang 200, belilah yang 170 juta. Kalau punya uang 150, carilah di bawah 150. Spare lah duit minimal 20 sampai 30 juta lah untuk perbaikan mobilnya ya. Jadi seperti itu, jangan kalian anggap punya uang segini kalian pentokin aja. Nah, beli mobilnya seharga segitu. Ya paling enggak 20% lah ya dari harga mobil, 15 atau 10 atau 15% juga masih masuk akal ya. Nah itu teman-teman. Terus lanjut lagi ya. Ini sama aja, perawatan murah. Nah gini, ya mau harga tetap beda lah tujuannya.
LCGC murah partnya, parkir nggak butuh space gede, pajak jauh lebih murah, BBM irit di mana-mana ada, diesel kepikiran kan cc gede pakainya apa, cc gede pakainya apa, malah pikir-pikir lagi pakai 2 sistem transmisi, maksudnya triptonic dan juga automatic ya, rusak gede bro biayanya, terus jual lagi susah kan karena segmented, makanya kasih video YouTube ini, kalau Wipers Spion no problem lah katanya. Oke gitu. Saya rangkap aja ya. Jadi LCGC itu murmur partnya. Ya pasti ya, LCGC pasti murmur partnya. Itu udah nggak bisa kita pungkiri lagi. Terus parkir nggak butuh space gede. Saya itu sebenarnya di video itu rekomendasiin mobil ini, tapi bukan berarti harus beli mobil bekasnya yang ini gitu. Jadi mobil bekas yang lain juga banyak teman-teman. Jadi LCGC bisa kalian beli mobil bekas yang mungkin kayak saya sebutin tadi, Honda City, Honda Jazz itu gedenya nggak beda-beda jauh ya, kayak Sigra Kalia atau Ayla ya, Agia, nah gitu nggak beda jauh. Jadi bukan saya mengharuskan mobil ini, nggak, saya di situ saya kasih rekomendasi mobil bekas harga segitu. Contohnya ini teman-teman yang saya punya saat ini gitu teman-teman. Jadi bukan harus mobil ini, enggak. Jadi patokannya mungkin dia ngira mobil ini gede kan ya. Terus malah pikir-pikir lagi pakai sistem dua sistem transmisi. Nah itu lagi teman-teman. Jadi mobil itu mau apa aja kalau dia punya kecanggihan yang lebih ya, otomatis pasti ada perawatan. Jadi kalau memang mentalnya nggak siap segitu ya sudah, nggak apa-apa, sesuaiin aja kebutuhan. Tapi kalau memang kita butuh kecanggihan, butuh sesuatu yang ditawarkan dari kecanggihan mobil tersebut, ya sok ambil ya. Lanjut. Nah, terus ada bilang lagi LCGC 5 tahun pertama nggak jajan perbaikan, fitur minim, artinya biaya perbaikan nggak aneh-aneh, cc kecil dan irit bahan bakar, pajak depresiasi lebih kecil dari mobil yang non LCGC. Mobil LCGC juga ya, kalau di baru ya depresiasinya masih lebih besar daripada mobil bekas. Ya teman-teman, mobil bekas dijual lagi ya depresiasinya sangat kecil teman-teman. Terus yang kedua, 5 tahun pertama nggak jajan perbaikan. Ya kalau pakainya normal-normal aja, nggak jajan perbaikan. Terus mobil ini juga kalau kita udah benerin semua part-partnya seperti saya jelasin tadi ya, nggak banyak juga perbaikan. Apalagi dapat mobil bekasnya tahunnya masih muda ya, karena mobil bekas itu 1 tahun aja dipakai itu jauh depresiasinya udah tinggi teman-teman. Jadi otomatis ya masih ada sisa 4 tahun lagi yang kalian anggap mobil baru tadi, nggak perlu spare biaya berpikir perbaikan dan lain-lain. Nah gitu kan teman-teman. Terus yang terakhir nih, perbandingannya nggak masuk akal, kelasnya beda bro, belajar dulu baru ngonten. Saya tuh nggak memperbandingkan mobil teman-teman sebenarnya. Saya itu merekomendasikan mobil di harga segitu. Kalau kalian mau beli itu oke, tapi kalau kalian nggak mau ya nggak masalah. Terus saya tanya di situ kenapa sih kalian lebih milih itu, dan beberapa yang jawab kenapa beli mobil itu secara masuk akal dan rasional, ya oke. Kita terima dan bagus ya, bisa dibaca juga buat orang-orang lain, juga bisa bermanfaat. Nah tapi intinya ya, channel ini, video yang saya buat saat ini itu sebenarnya buat edukasi ke kalian yang mungkin ya mau hunting mobil bekas tapi masih ragu, karena saya dulu mengalami hal itu teman-teman, sama seperti kalian mengalami rasa keraguan saat membeli mobil bekas. Akhirnya pertama kali saya beli mobil itu baru, padahal saya udah incer mobil bekas, tapi saya nggak ngerti, nggak paham ya. Nah akhirnya saya beli mobil baru, dan setelah itu saya belajar banyak dari mobil. Saya cari tahu, saya coba rawat sendiri mobil, dan akhirnya saya paham. Setelah 5 tahun saya pakai mobil baru itu saya paham, barulah saya berani beli mobil bekas teman-teman. Saya juga masih ajak inspektor ya untuk final check dari kondisi mobil ini. Dan hasilnya sama seperti yang saya cek sehari sebelumnya. Jadi itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.